Bab 22, Gadis Nakal. Qin Zheng sekarang mengerti bahwa Chu Peihan ada di sini untuk membantu Guning. Jika dia tidak terlibat, damanya tidak akan berakhir. Tapi, Guning memukul Xiao, Gu Xiao tidak mau menyerah. Sebelum Qin Zheng dapat menjawab, Guning berkata terlebih dahulu, dia pantas mendapatkannya. Jika dia melakukannya lagi di masa depan, tidak akan cukup. Lalu Guning menatap Chen Xiao dengan dingin. Yang terakhir ketakutan. Sekarang Chen Xiao sangat takut pada Guning. Guning, mari kita tunggu dan lihat. Meskipun Chen Xiao merasa ketakutan, dia tidak ingin melarikan diri seperti itu. Dia berpura-pura tenang dan pergi bersama Gu Xiao. Atau, melarikan diri. Qin Zheng dan teman-temannya melihat ke arah Guning, lalu pergi juga. Mereka semua berpikir bahwa Guning benar-benar berbeda sekarang. Melihat ini, Guning hanya mencibir, lalu berjalan kembali ke tempat duduknya. Siswa lainnya bubar setelahnya. Namun, seorang gadis tidak punya niat untuk pergi. Dia duduk tepat di samping Guning, saya kelaparan sekarang. Di mana makananku? Suara yang tidak ramah seperti biasanya. Namun Guning tidak keberatan. Yu Mixi merasa gugup saat Chu Peihan duduk. Dia juga bingung. Bukankah Chu Peihan menyerang Guning beberapa saat yang lalu? Mengapa mereka terlihat begitu dekat saat ini? Anda tidak bisa membiarkan mereka pergi seperti itu. Jika aku jadi kamu, aku akan mengalahkan mereka semua. Anda harus memberi mereka pelajaran terlebih dahulu, baru mereka akan menjauh. Keluh Chu Peihan. Dia tidak setuju dengan Guning tentang apa yang baru saja terjadi. Guning tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik bibirnya. Chu Peihan benar-benar gadis nakal yang sangat suka berkelahi. Meskipun Guning menghargai apa yang dikatakan dan dilakukan Chu Peihan, dia tahu dia bukan gadis remaja lagi. Jiwanya adalah seorang wanita dewasa berusia 25 tahun. Guning tidak akan memukul seseorang kecuali jika diperlukan. Dia bukan seorang yang berjongkok. Jika saya yang mengalahkan mereka, saya harus membayar pengobatan mereka juga. Saya tidak ingin melakukan itu, kata Guning. Chu Peihan awalnya teringat, kemudian menyadari bahwa Guning berasal dari keluarga miskin. Dia langsung merasa malu. Tapi, Chu Peihan merasa sedikit tidak nyaman. Apakah Guning menyiratkan bahwa dia suka membayar pengobatan orang lain? Chu Peihan memang membayar perawatan orang lain setiap kali dia memukuli seseorang. Dia memang telah menghabiskan banyak uang untuk itu, tapi selalu ada seseorang yang membuatnya kesal. Saat ini, makanan sudah ada di atas meja. Chu Peihan langsung menghentikan topik pembicaraan dan menikmati makanannya. Makanannya cukup untuk mereka bertiga. Di sisi lain, Qin Zheng dan teman-temannya harus pergi ke rumah sakit karena cedera Chen Xiao. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk makan. Setelah makan, masih terlalu pagi untuk kelas sore. Kebanyakan senior kembali ke kelas mereka karena mereka berada di bawah tekanan akademis yang besar. Namun, Guning tidak perlu menghabiskan waktu luangnya untuk belajar, jadi dia tidak punya rencana untuk kembali. Apakah kamu ingin kembali ke kelas membaca, atau bergaul denganku? Guning bertanya. Tidak, aku tidak akan belajar. Saya lebih suka bermain-main jika saya punya waktu luang. Kesimpulannya Chu Peihan tidak suka belajar. Dia akan membolos kelasnya untuk bermain di luar, dan jelas tidak mau belajar saat dia ada waktu luang. Namun, Chu Peihan selalu bisa mendapatkan nilai tinggi meskipun dia sangat benci belajar. Dan akan ada beberapa siswa yang selalu mendapat nilai rendah tidak peduli seberapa keras mereka belajar. Sebenarnya jika ingin mendapat nilai tinggi, kamu harus pandai dan aktif berpikir, bukan hanya mengingat semua yang ada di buku. Chu Peihan adalah tipe gadis cerdas yang tahu bagaimana memanfaatkan pengetahuannya sepenuhnya. Selain itu, dia meluangkan waktu untuk belajar. Menjadi pintar saja tidak cukup. Aku akan pergi bersamamu. Meskipun Yu Mixi belajar dengan raksasa, dia juga perlu bersantai. Yu Mixi adalah salah satu dari 10 siswa berprestasi terbaik di kelasnya. Dia berharap bisa masuk ke universitas yang bagus jika dia bisa lulus ujian masuk dengan baik. Yu Mixi tahu kapan harus bersantai, dan kapan harus belajar dengan giat. Jadi, mereka bertiga pergi ke hutan kecil setelahnya. Meskipun Yu Mixi merasa sedikit tidak nyaman dengan Chu Peihan, dia tidak menerima ketidakbaikan apapun dari Chu Peihan. Yu Mixi perlahan-lahan menenangkan dirinya.
Guning sebenarnya menyadari ketakutan dari Yu Mixi pada Chu Peihan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia ingin Yu Mixi merasakan dan menilai sendiri. Sementara itu, Chen Xiao pergi ke rumah sakit dan mengoleskan salep, namun wajahnya masih merah dan bengkak. Dia harus kembali ke rumah setelahnya. Waktu istirahat segera berlalu, dan ketiga gadis itu kembali ke ruang kelas mereka. Setiap kali Guning masuk ke kelasnya, dia akan menerima banyak suara yang tidak ramah. Tapi kali ini, Guning menemukan bahwa suaranya tidak baik lebih sedikit. Banyak teman sekelasnya yang telah menyaksikan apa yang dilakukan Guning terhadap Xiao Feifei pagi ini, dan kemudian mendengar tentang drama tersebut di kantin. Mereka sekarang tahu bahwa Guning jelas berbeda. Namun, ada beberapa siswa yang percaya bahwa Guning telah menemukan banyak masalah. Guning sebenarnya tidak peduli. Dia hanya ingin tinggal sendiri. Dia hanya akan melawan seseorang yang menghalangi cahaya. Xiao Feifei dan teman-temannya sengaja kabur dari pandangan Guning. Kelas sore selesai setelah waktu yang singkat. Guning pergi makan bersama Yu Mixi seperti biasa. Mereka tidak bertemu Qin Sheng, melainkan Myuke. Saat Myuke melihat Guning, matanya bersinar. Dia segera berlari ke Guning. "Guning, kebetulan sekali. Biarkan aku membelikanmu makanan," kata Myuke. "Mengapa?" Guning bertanya. Sebenarnya dia tidak mengenal Myuke. Melihat Myuke berpose begitu sopan, Guning tahu dia pasti punya sesuatu untuk berbicara dengannya. Myuke menggaruk kepalanya karena malu, lalu langsung menjawab, "Baiklah, aku melihat apa yang kamu lakukan kemarin di jalan, dan aku ingin kamu mengungkapkanku." Meskipun Myuke tidak suka bertarung secara normal, dia suka menonton acara aksi.